Halo, salam satu data. Sore ini saya akan menjelaskan terkait panduan PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk calon peserta. Nah, sekedar informasi, hari ini yang seharusnya jadwal pendaftaran seleksi administrasi untuk PPG diundur untuk 2 hari yang akan datang, ya. Nah, saya akan menjelaskan terkait tata cara untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini ada buku panduannya. Yang pertama adalah teman-teman harus mengakses situs ppg.kemdikbud.go.id pada halaman browser perangkat Anda. Nah, ini sebenarnya ada banyak caranya. Teman-teman silakan akses ini atau teman-teman silakan akses ppg.simpkb.id. Ini sama saja gitu ya caranya. Jadi teman-teman silakan pilih mau klik yang ini baru masuk ke SIMPKB atau langsung ke SIMPKB-nya sama saja gitu ya. Di gambarnya silakan teman-teman klik di pojok kanan atas login SIMPKB. Kemudian langkah kedua adalah untuk masuk ke aplikasi pendaftaran PPG SIMPKB, teman-teman sudah memastikan bahwa sudah memiliki yang namanya akun UKG dan passwordnya dan sudah aktif di SIMPKB. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, jika saya lupa password, apa yang harus saya lakukan? Yaitu melakukan reset. Nah, resetnya sendiri ada 2 cara, yaitu jika teman-teman sudah bergabung di komunitas, silakan hubungi ketua MGMP komunitas teman-teman untuk melakukan reset. Jika tidak tergabung di komunitas, silakan hubungi admin SIMPKB dinas masing-masing. Nah, silakan teman-teman login ke SIMPKB masing-masing menggunakan akun yang sudah aktif. Setelah login, nanti jika teman-teman termasuk ke dalam sasaran calon pendaftaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, akan muncul notifikasi sebagai berikut gitu ya. Nanti akan ada tampilan hasil dari pemutakhiran data. Nah, pemutakhiran data ini sendiri diambil per tanggal 30 Januari 2022 kemarin, sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Nah, di sini sendiri ada contoh teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk pendaftaran. Nanti ketika termasuk di dalam pendaftaran itu akan muncul yang namanya poin lengkapi profil. Nah, di situ berarti teman-teman diminta untuk melengkapi profil biodata diri. Silakan klik lengkapi profil, nanti akan muncul jendela konfirmasi pendaftaran. Pilih ya untuk melanjutkan pengisian profil. Nah, di sini nanti ketika teman-teman klik lengkapi profil, ada peringatan yang kita harus menjawab iya, ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman biodata diri. Nah, ini adalah tampilan dari halaman biodata diri. Nah, di sini sendiri sudah ada informasi dasar yang sudah terhubung ke Dapodik kita. Tetapi kita tetap perlu melakukan pengisian lengkapi. Jadi silakan klik di pojok kanan atas lengkapi. Nah, setelah kita klik lengkapi, nanti akan muncul nama, jabatan, gelar depan, jabatan fungsional, dan gelar belakang. Kemudian ada instansi asal, mapel yang saat ini sedang kita ampuh. Ya, kemudian ada informasi rekening dan lain-lain. Nah, di sini setelah perubahan data kita simpan, selanjutnya kita akan diarahkan untuk mengisi yang namanya linearitas S1D4 dengan bidang studi PPG. Jadi setelah ini selesai, caranya adalah teman-teman berpindah di kolom berikutnya. Nah, di kolom berikutnya, di kolom linearitas S1, teman-teman silakan ulangi dengan cara klik lengkapi. Nah, silakan klik lengkapi. Nah, di sini patokan teman-teman untuk mengisi data linearitas adalah teman-teman harus mengisikan kampus, nama perguruan tinggi tempat kita memperoleh gelar S1 gitu ya. Nah, di situ ada perguruan tinggi, itu ada referensi dikti, kemudian jenjang pendidikan itu adalah S1, program studi itu ada referensi dikti, itu berdasarkan dengan ijazah kita, kemudian tahun lulus ijazah, kemudian bidang studi yang akan kita ambil, kemudian jenjang bidang studi yang kita ambil itu berdasarkan referensi SE. SE-nya adalah surat edaran ya, surat edaran linearitas. Jadi teman-teman pastikan sesuaikan jenjangnya dengan jenjang yang akan diambil bidang studinya. Jangan lupa setelah melakukan pengisian klik simpan. Kemudian kolom berikutnya yang harus kita isi itu adalah melakukan penguploadan ijazah gitu ya. Jadi di sini ada bagian kita harus mengunggah bukti fisik ijazah kita gitu ya, agar teman-teman verifikator dapat melakukan verifikasi ijazah kita. Jadi teman-teman silakan klik unggah. Kemudian siapkan hasil scan ijazah kita dengan format PDF dengan minimum ukuran 20 KB dan maksimum 1,5 MB.
Pastikan ijazah kita itu di-scan dengan baik dan terbaca dengan jelas agar teman-teman verifikator dapat mudah melakukan verifikasi. Di kolom berikutnya, kita akan melengkapi yang namanya informasi terkait bidang studi PPG. Caranya sama, teman-teman jangan lupa klik yang namanya lengkapi. Kemudian di poin itu, silakan isikan jenjang bidang studi dan bidang studi PPG Anda. Jangan lupa klik simpan. Nah, contohnya adalah ini, teman-teman silakan pilih data bidang studi PPG yang akan diambil. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan surat edaran yang ada pada pengumuman PPG dalam jabatan tahun 2022. Setelah melakukan pengisian informasi biodata diri, selanjutnya adalah kita harus melakukan unggah berkas pendukung. Berkas pendukung yang harus kita unggah antara lain adalah SK pengangkatan pertama. SK pengangkatan pertama ini adalah SK kita pertama kali ditugaskan sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua adalah SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Ini bagi teman-teman yang berasal dari PNS. Atau ini bisa juga menggunakan SK pengangkatan dari SK ketua yayasan bila dari teman-teman swasta. Kemudian SK pembagian tugas jam mengajar. Yang keempat adalah fakta integritas. Nah, untuk bagian SK mengajar sendiri diperlukan itu adalah 2 tahun terakhir, yaitu 2021 dan yang sekarang 2022. Berarti sebelum teman-teman melakukan pendaftaran PPG, pastikan berkas teman-teman sudah disiapkan. Untuk fakta integritas sendiri, silakan teman-teman akses dari web SIM WKB-nya. Jadi silakan diunduh, kemudian teman-teman tanda tangani dan dibubuhi dengan materai. Jangan lupa semua berkas yang diupload itu adalah berformat PDF. Setelah semua berkas diupload, jangan lupa klik simpan. Lakukan semua pada berkas-berkas yang diperlukan. Poin berikutnya, setelah kita melengkapi profil dan mengupload bekas-bekas pendukung berupa file-file PDF, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan survei. Nah, ketika teman-teman sudah mengupload yang namanya biodata diri dan mengisi biodata diri, teman-teman nanti akan muncul kolom biodata diri. Nah, pastikan status profil dan status biodata dan berkas telah menjadi centang hijau. Nah, ini adalah contohnya. Ketika teman-teman melakukan klik biodata diri, pastikan status pemenuhannya sudah terchecklist hijau. Nah, setelah teman-teman sudah terchecklist hijau, baru teman-teman bisa klik yang namanya ajukan berkas. Nah, setelah muncul ajukan berkas seperti itu, teman-teman silakan klik yang namanya ajukan berkas. Nah, setelah klik ajukan berkas, yang diisi itu adalah berikutnya hasil survei peminatan terkait LPTK dan program studi yang Anda minati. Nah, ini adalah contohnya. Nanti di sini adalah survei peminatan LPTK. Nah, LPTK ini adalah nanti tempat kampus teman-teman akan mengikuti yang namanya PPG. Jadi di sini ini hanya sebuah survei yang menyatakan kira-kira teman-teman kalau ditentukan nanti ingin mengambil di kampus mana gitu ya. Jadi ini silakan teman-teman isi. Silakan prioritas kampus yang mau dipilih, yang mungkin dekat dengan domisili ataupun yang mungkin inginnya di mana dan dia membuka jurusan itu gitu ya. Kemudian jangan lupa klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, teman-teman akan dilakukan konfirmasi gitu ya. Terima kasih telah mengikuti survei peminatan LPTK. Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang, jangan lupa klik simpan. Nah, setelah teman-teman melengkapi biodata profil, kemudian melengkapi berkas pendukung, dan sudah mengisi survei, maka ajuan teman-teman sudah berhasil diajukan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman silakan memantau situs SIM PKB masing-masing untuk melihat prosesnya. Apakah nanti pendaftaran administrasi sudah disetujui, proses berikutnya dan lainnya gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.